Kunu, jadilah kalian robbaniyin, ulama yang robbani. Jadilah kalian ulama yang robbani, sebab kalian telah mengajarkan Al-Quran dan sebab kalian telah mempelajari Al-Quran. Ya, di ayat itu tegas sekali ya. Halaman 32 dari surat Ali Imran ini itu tegas sekali ya. Ayat ini menjelaskan tentang hubungan antara umat dengan ulama. Ayat ini tuh pertama menyinggung tentang ulama. Fokusnya ayat ini sebenarnya ya mengkritik ulama atau menasihati ulama. Ayat ini itu untuk meluruskan ulama atau menasihati ulama. Supaya ulama itu niatnya lurus. Ayat ini juga menjelaskan hubungan antara jamaah dengan ulama, umat dengan ulama. Jadi ulama yang benar, ulama yang sejati, ulama yang ikhlas itu tidak mengajak orang untuk mengkultuskan dirinya. Tidak sibuk mencari pengikut kan gitu. Ulama yang sejati tidak mengajak manusia mengkultuskan dirinya. Jadi maksud ayat ini intinya di situ. Sebagaimana di judul itu ya, di judul undangan itu, bolehkah menuntut loyalitas kan itu. Bolehkah ulama menuntut loyalitas? Bolehkah ulama menuntut jamaahnya? Agak kesana dulu. Bolehkah ulama menuntut jamaahnya untuk loyalitas? Loyalitas itu apa? Fanatik atau setia. Setia tapi mutlak. Meskipun salah, ikutilah kan itu. Bolehkah? Boleh enggak? Enggak boleh, ya kan? Jadi seorang ulama yang benar, ulama yang ikhlas, itu tidak mungkin menuntut loyalitas mutlak kepada dirinya, menyerukan orang-orang untuk loyal kepada dirinya secara mutlak. Itu enggak mungkin. Inti ayat itu tentang itu. Kemudian ayat itu intinya ulama itu tidak fokus membangun fanbase atau pengikut. Ulama itu tidak fokus, tidak ditugaskan untuk membangun partai atau membangun organisasi. Agak senadu. Jadi kalau ada ulama yang meminta loyalitas yang absolut, misal ya mengatakan ikuti aku meski bertentangan dengan dalil, maka ini bukan ulama yang robbani. Ini keluar dari sifat robbani, tidak bersifat robbani. Kalau ada ulama yang mengatakan jangan dengar selain kelompok kita, jangan dengar kajian yang lain, jangan dengar ustadz yang lain, ini berarti sudah tidak robbani. Ini berarti bukan ulama yang robbani, keluar dari sifat robbani. Jadi kalau ada ulama mengatakan pendapat kita yang paling benar walau tidak ada dalilnya kan gitu, pokoknya pendapat kita yang paling benar, berarti ini keluar dari sifat robbani. Jangan tanpa diawasin apa yang terjadi. Kemudian berkaitan tentang ayat ini, tafsir ayat ini berikutnya ya.
Di dalam ayat ini itu perintah untuk menjadi robbani. Perintah untuk menjadi robbani. Robbani itu apa yang dimaksud robbani? Robbani itu berilmu, berakhlak mulia, berilmu, berakhlak mulia, bijaksana, sabar dalam mendidik, jadi tidak terburu-buru dalam mendidik, dalam mengajar. Belajarnya juga sabar, belajar sabar, mengajar juga sabar, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Kemudian ahli fikih, jadi tidak hanya semata-mata menghafal tok ya. Jadi nggak hanya menghafal tok, tidak hanya menghafal banyak riwayat atau banyak Al-Quran atau hadis, ayat atau hadis. Tidak hanya menghafal saja, tapi juga fikih, ahli fikih, memahami Al-Quran, hadis, kaidah-kaidah usul fikih. Itu ahli fikih. Kemudian ahli ibadah. Ahli ibadah, jadi nggak hanya pintar berceramah. Jadi ulama robbani itu tidak hanya pintar berceramah, tapi juga ketika beribadah juga khusyuk, bagus ya. Ketika beribadah juga bagus. Kemudian bertakwa. Ulama robbani itu bertakwa. Menjaga, bertakwa itu maksudnya apa? Berhati-hati ya, menjauhkan diri dari maksiat, tidak kumpul dengan hal-hal yang orang-orang yang bermaksiat, tidak kumpul dengan hal-hal yang melalaikan, menjaga dirinya ya, bertakwa. Kemudian menghafalkan Al-Quran. Itulah ulama robbani, ciri khasnya ulama robbani itu menghafalkan Al-Quran. Maksudnya menghafal Al-Quran itu menjaga ya, tidak berhenti ya sampai meninggal ya, menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran sampai meninggal. Bukan terus selesai hafid terus habis itu nggak pernah menghafalkan Al-Quran lagi. Kan ada yang seperti itu ya, setelah selesai khatam terus nggak mau nyentuh Al-Quran lagi sampai ayat apa hafalannya lupa. Kemudian mengajarkan secara pelan-pelan. Itulah robbani. Mengajarkan secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya tidak terburu-buru, enggak mengejar instan. Enggak mengejar apa namanya lah istilahnya. Balapan ya, target kan itu. Dan lainnya harus apa namanya deadline gitu. Jadi mengajar secara pelan-pelan itulah ulama robbani. Jadi saya ulangi ya, siapa itu ulama robbani? Ulama robbani itu ulama yang berilmu, tidak hanya hafal saja, tidak hanya banyak menghafal saja, tapi juga berakhlak, kemudian bijaksana, kemudian sabar dalam mendidik, kemudian ahli fikih. Jadi tidak hanya menghafal ilmu saja, tapi memahami ayat Al-Quran, memahami fikihnya. Kemudian ahli ibadah, tidak hanya pintar ceramah saja, tapi juga pandai menjaga ibadahnya. Kemudian bertakwa, tidak hanya rajin ibadah, tapi juga pandai untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat.
kemudian menghafal Al-Quran, terus tidak berhenti menjaga hafalannya, menghafal Al-Quran. Dan ciri-ciri ulama yang robbani itu di sini, ketika mengajar itu pelan-pelan. Ketika mengajar itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, atau menyesuaikan kemampuan audiensnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menjadi ulama robbani itu hadiah dari Allah. Jenengan nggak bisa paksa anaknya jenengan semua terus diharuskan jadi ustadz, jadi ulama yang robbani, itu nggak bisa. Karena ulama robbani itu kelebihan yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Hidayah, taufik, kelebihan yang diberi Allah Azza wa Jalla. Mungkin banyak yang bisa jadi ustadz itu banyak, yang bisa jadi guru ngaji itu banyak. Tapi untuk menjadi guru ngaji yang ikhlas, nggak dibayar, istiqomah dan pelan-pelan sabar, meskipun dihina, meskipun diberi banyak ujian, cobaan, kan itu tetap istiqomah, itu nggak banyak. Kebanyakan terus mending kerja jadi pengurus. Ada yang di Facebook itu pernah ramai itu, lebih baik jadi pelatih anjing dibayar mahal daripada menjadi ustadz guru ngaji, kan itu. Bahkan ada itu kan yang Habib siapa itu kan pernah cerita kan gitu, disuruh ngajar ngaji di tempat temannya kan itu, pas lihat anjing temannya kan itu anjingnya temannya ini kan dilatih oleh trainer kan itu. Ternyata trainernya ini bayarannya mahal kan itu. Sedangkan yang dia mulang ngaji kan itu dibayarnya cuma sedikit. Saya nggak mau nyebutkan namanya Habib siapa itu, tapi jangan pasti pernah dengar lah itu cerita itu. Jadi kalau guru ngaji ngajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, membimbing menghafal Al-Quran, dibayar itu banyak. Buka pengajian, terus ada tarifnya, bayarannya, itu banyak. Ada SPP-nya, dananya banyak kan, seperti itu. Tapi untuk menjadi ulama yang robbani, yang benar-benar ikhlas, dengan banyaknya ujian kan itu, dengan banyaknya fitnah dan lainnya, dan kesabaran, nggak semua orang bisa menjadi ulama yang robbani. Apalagi sampai ulama robbani itu ada yang sampai di penjara, ada yang sampai digantung. Ulama robbani itu ada yang sampai digantung kan itu, ada yang di penjara bertahun-tahun, dipisahkan dari keluarganya, ada yang mati diasingkan. Setelah mati karyanya terus harum. Imam Bukhari, masamu Imam Bukhari itu hidupnya penak jenengan, ibu. Imam Bukhari itu menurut jenengan hidupnya enak. Imam Bukhari itu meninggal gak ada yang ngelayat kan itu. Imam Bukhari diasingkan, bahkan diancam, penguasa itu ngancam siapa yang ngurus Imam Bukhari ditangkap kan itu. Sampai orang-orang itu takut mau menjamu Imam Bukhari, itu takut sama penguasa pada zaman itu. Akhirnya Imam Bukhari sampai meninggalnya itu nggak ada yang tahu kuburannya di mana, karena nggak ada yang layat, nggak diumumkan, dipublikasikan gitu meninggalnya itu. Karena bisa daerah wong jahat. Ya nek wong jahat itu kan nggak punya keilmuan kan itu. Ya cara membedakannya kan gitu. Cara membedakannya di situ. Jenengan tahu Imam Nasai? Imam Nasai itu menurutnya jenengan hidupnya enak. Lama-lama juga masih enak. Imam Nasai itu pas mau meninggal dikeprui kan itu. Habis ceramah ini loh,
Imam Nasai itu ceramah di depan orang-orang fanatik terhadap Muawiyah. Ketika ditanya jamaahnya, wahai Imam Nasai, wahai Imam, tolong sampaikan kepada kami tentang Muawiyah, kan itu. Sampaikan kepada kami tentang Muawiyah. Disampaikan cuma satu hadis. Kemudian setelah itu tolong jelaskan tentang Ali bin Abi Thalib, disampaikan banyak hadis. Jangan paham. Ketika membicarakan Ali banyak hadis, kan itu. Ketika membicarakan Muawiyah cuma satu hadis di depan orang yang fanatik Muawiyah. Mereka emosi, dipukulin, kan itu. Sampai mau mati, kan itu. Akhirnya di perjalanan meninggal karena habis dipukulin itu. Itu meninggalnya Imam Nasai. Masamu imam-imam itu terus hidupnya kepenak. Pas hidupnya mereka itu nggak ada yang nggak seperti ketika setelah meninggal. Setelah meninggal baru karyanya itu meledak. Diangkat derajatnya sama. Jadi kebanyakan ulama-ulama itu ketika masa hidupnya itu nggak ngetren. Mereka nggak seperti sekarang lah gitu. Sekarang itu banyak yang booming, banyak yang tapi setelah meninggal terus tenggelam, kan ya. Kalau yang imam-imam itu, Imam Nasai, Imam Bukhari, di masa hidupnya itu nggak ngetren, dimusuhi penguasa, kan itu. Tapi setelah wafat karyanya itu meledak, kan itu, masyhur.